Pernah nggak sih kamu buka HP niatnya cuma bentar, tahu-tahu 3 jam lewat, dan kamu masih scroll, klik, replay, dan ujung-ujungnya kamu nanya ke diri sendiri, aku tadi habis ngapain aja sih? Kalau kamu pernah kayak gitu, selamat, kamu nggak sendirian. Tapi, kamu juga lagi dalam bahaya. Kenalin, brain rot. Saat otak kamu diam-diam membusuk, bukan karena rusak, tapi karena kebanyakan konten receh. Brain rot itu istilah yang lagi sering dipakai anak-anak internet zaman sekarang. Artinya, otak kamu overload. Tapi bukan karena belajar atau kerja keras. Justru karena terlalu banyak konten nggak jelas. Meme absurd, challenge yang aneh, curhatan orang asing, semuanya nyampur di kepala kamu. Sampai kamu nggak tahu lagi mana yang penting. Rasanya sibuk, tapi kosong. Seru, iya. Tapi pelan-pelan bisa ngelumpin kamu juga. Nih ya, kalau kamu ngalamin hal-hal ini, bisa jadi kamu lagi kena brain rot. Yang pertama, fokus kamu patah-patah. Buka buku 2 halaman aja pusing, tapi nonton 200 video pendek malah betah. Yang kedua, emosi kamu jadi nggak stabil. Lihat berita dikit, langsung naik darah. Tapi kalau disuruh mikir solusi, kamu kabur. Yang ketiga, kamu tahu banyak, tapi nggak dalam. Tahu semua tren viral, tapi nggak tahu gimana cara keluar dari masalah hidupmu sendiri. Kamu capek, tapi nggak produktif. Aku udah capek banget hari ini. Padahal cuma duduk dan scroll dari pagi sampai malam. Kalau kamu relate sama 2 atau lebih dari hal-hal tadi, itu alarm yang nggak bisa diabaikan. Ini bukan sepenuhnya salah kamu. Karena otak kamu tuh sekarang lagi diserang algoritma. Algoritma tahu kamu suka ketawa. Tahu kamu penasaran sama gosip. Tahu kamu gampang ke-trigger sama topik-topik tertentu. Jadi dia kasih itu terus. Makin kamu terganggu, makin kamu betah. Kamu pikir kamu yang pilih kontennya. Tapi sebenarnya kamu cuma disuapin. Ini kayak junk food buat otak. Enak, cepat, bikin nagih. Tapi kalau kebanyakan, ya otak kamu penuh racun. Brain rot itu efeknya nggak main-main. Yang pertama, produktivitas kamu menjadi turun. Mau ngerjain sesuatu, susah banget buat mulai. Yang kedua, cemas gampang datang. Karena kamu mulai bandingin hidup kamu yang flat sama hidup orang lain yang penuh filter. Yang ketiga, kehilangan rasa. Nonton film bagus pun kamu nggak ngena. Nongkrong bareng temen cuma jadi formalitas. Dan yang paling bahaya, kamu tahu kamu stuck, tapi kamu juga nggak tahu kamu harus mulai dari mana buat keluar. Tapi tenang, brain rot bisa dilawan kok. Kamu harus mau usaha. Ini bukan soal detox dari internet sepenuhnya, tapi gimana kamu bisa ambil kendali lagi atas otak kamu sendiri. Cara yang pertama, dengan digital detox mini. Coba 1 jam sehari tanpa HP. Jalan-jalan, duduk diam, atau ngobrol sama orang. Yang kedua, latih fokus lagi. Baca buku, nulis jurnal, nikmatin satu hal dalam satu waktu. Yang ketiga, pilih konten yang ngasih value. Ikutin akun-akun yang ngajak mikir, bukan yang cuma ngajak julid. Yang keempat, bikin waktu konsumsi dan waktu berkarya. 30 menit buat nonton, 30 menit buat bikin. Konten, cerita, gagasan, apapun itu. Yang penting kamu bisa bikin. Yang kelima, berani tanya ke diri sendiri. Aku butuh ini. Atau cuma pengen kabur dari kenyataan. Kamu bukan malas. Kamu bukan nggak bisa sukses. Kamu cuma lagi penuh. Tapi sayangnya, penuh sama hal yang nggak ngebantu kamu berkembang. Brain rot itu bikin kamu ngerasa aktif, padahal nggak ngapa-ngapain. Dan itu bahaya, karena waktu kamu terus jalan. Tapi kamu masih diem di tempat. Pejuang sejati itu tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus ninggalin konten receh, dan tahu kapan harus ngurusin hidupnya sendiri. Kamu bisa tetap jadi diri kamu yang santai. Tapi jangan sampai hidup kamu disetir algoritma. Isi otakmu dengan yang berkualitas, karena hidup yang baik dimulai dari isi kepala yang sehat.